Saat ini kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Ini ada 42 kasus dugaan kekerasan seksual. Perguruan tinggi masih menjadi institusi pendidikan di mana kasus kekerasan seksual. Muda yang menganiaya seorang mahasiswa. Bully sejumlah mahasiswa terhadap seorang mahasiswa. Jadi korban kekerasan kedua orang tuanya. Untuk menyelamatkan seorang bocah 8 tahun yang tangan dan kakinya terikat. Yang diduga dilakukan seorang oknum guru di salah satu lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Siti Rahmadina Zahra bersama Cili-Cilia Putri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia. Bukan hanya itu saja, kita akan membahas mengenai salah satu lembaga yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui nih apa saja sih tujuan dan juga kita akan mewawancarai narasumber kita yang ada di dalam Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. sebelum itu kita harus mengetahui apa itu hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir yang bersifat universal dan juga tidak bisa dirampas maupun diabaikan. Jadi itu penjelasan mengenai hak asasi manusia. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa salah satu lembaga yang berkaitan dengan hak asasi manusia adalah Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan penuh kasih sayang, di mana setiap individu tanpa terkecuali bisa hidup dengan aman dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Nah, itu dia penjelasan mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman kita. Terima kasih. Halo, nama saya Rimarsya Syahrijal. Dan saya Ilham Maulana. Kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan apa aja sih tujuan dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang pertama, memberikan pelayanan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Yang kedua, memberikan pertolongan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas masyarakat yang peka dan peduli terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Oke, itu saja tujuan dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kami dapatkan. Selanjutnya, tim wawancara yang akan mengambil alih. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Habel dan saya Anissa Cabarudin. Di sini kita berdua akan mewawancarai dua narasumber kita dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di hari Kamis 17 November 2024. Ayo ikut kita buat wawancara ya teman-teman. Let's go! Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah dijalankan selama ini? UPTD ini berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, yang mana kami dikhususkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kami menerima pengaduan dari korban ataupun dari masyarakat, baik langsung maupun secara lewat via telepon, WA, dan lain-lain. Kemudian kami akan melakukan pendampingan yang berupa pendampingan hukum, terus pendampingan psikolog jika perlu, rumah aman bagi yang merasa terancam bisa sementara tinggal di rumah. Juga rehabilitasi juga dan sebagainya yang diperlukan untuk korban. Nah, kami mempunyai mitra kerja itu dengan dinas sosial, juga BNN, unit kepolisian juga, unit PPA, baik Polres maupun Polda. Kami juga bakal tunjukkan jika terjadi kasus antar provinsi maupun kabupaten kota, kami bisa merujuknya ke UPTD provinsi. Yang kita tahu
tahu kan Ibu, dari fakta yang terjadi kan kekerasan terhadap perempuan itu bisa punya dua pelaku. Yang pertama orang dewasa dan juga anak di bawah umur. Nah, bagaimana tanggapan dan tindakan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap dua pelaku ini? Kan yang kita tahu anak di bawah umur dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, terima kasih. Itu memang dilindungi. Perlakuannya berbeda dengan pelaku orang dewasa. Untuk anak-anak sendiri biasanya disebut anak yang berdekatan dengan hukum ya. Anak yang berdekatan dengan hukum itu kami dampingi, namun dalam prosesnya tidak bisa langsung ditahan seperti orang dewasa. Dia itu harus melakukan proses pemeriksaan di polisi, di kepolisian, oleh penyidik. Namun tidak ditahan, hanya diwajibkan untuk wajib lapor dengan adanya jaminan dari orang tua. Terkait anak yang berhadapan dengan hukum, kami dari UPTD maupun dari pihak kepolisian atau lembaga-lembaga yang terkait semua berpatokan dengan sistem peradilan anak. Nah, nanti mungkin teman-teman mahasiswa bisa baca-baca tentang regulasi sistem peradilan anak biar lebih menambah pemahaman teman-teman dari mahasiswa. Kalau untuk perlakuan kami kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yang pertama kita melihat dulu psikis anak seperti apa, terus tindakan-tindakan yang harus kita lakukan seperti apa. Kita selalu berkoordinasi dengan konselor hukum, karena di UPTD juga ada kita di sini tenaga ahli hukum ada. Jadi untuk pelayanan UPTD saya rasa sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPA, di mana dari ada kepala UPTD sampai jalannya ke bawah. Makanya untuk tindak lanjut kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu memang agak lebih ekstra kita dari pihak UPTD menangani kasus tersebut. Mungkin berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kekerasan terhadap anak atau kekerasan terhadap perempuan. Jadi apalagi kalau di desa ini kan dari data apa termasuk itu mereka belum kita dan kamu UPTD itu sebagai besar. Jadi bagaimana ketika di sana terjadi suatu kejadian atau kekerasan seksual sejatinya itu bagaimana untuk menghubungi, apakah ada nomor yang kemudian? Makanya tadi saya bilang adanya satgas di setiap desa dan kelurahan, di setiap kecamatan tuh. Nah, di setiap kelurahan itu ketua PKK-nya yang menjadi satgas di situ. Jadi sebagai perpanjangan orang UPTD, perpanjangan tangan orang ke mereka. Jadi misalnya kalau di Moti, di Hiri itu kan jauh nih. Nah, bisa melalui satgas dorang, baru dorang dari satgas hubungi ke dorang. Intinya nomor kami UPTD sudah ada nih satgas. Jadi ketika Tom melakukan sosialisasi, ada kan sarpas tuh nomor yang memang bahkan anggota lainnya Tom kasih nomor pribadi pun Tom kasih. Jadi ketika ada kejadian kasus di contoh lah taruh di Batang Dua atau di Moti atau di Hiri yang memang tempatnya membutuhkan waktu untuk Tom jangka, kalau dalam lingkungan kota Ternate mungkin ketika ada masuk laporan di waktu itu juga langsung Tom bisa tinjau langsung. Tapi mungkin kalau di Moti, di Hiri pasti Tom melihat dulu situasi dan kondisi. Makanya ada tuh yang namanya tadi saya sampaikan PATBM. Nah itu tuh melakukan pelatihan, memberikan pelatihan pada mereka untuk menangani kasus awal itu seperti apa. Nama jabatannya? Perempuan Berdaya Anak Melindungi Indonesia Maju. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, itulah wawancara kita dengan dua narasumber dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Selanjutnya beberapa teman kami yang akan menyimpulkan terkait hasil wawancara kami tadi. Sekian dari kami, dadah! Oke baik, di sini saya Johairini Amalia Putri akan memberikan sedikit kesimpulan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdasarkan hasil wawancara teman-teman saya. Jadi, pelaksanaan tugas dan wewenang UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan berada di Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, di mana mereka dikhususkan dalam penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta menerima pengaduan dari korban ataupun masyarakat setempat, di mana pengaduan itu terdiri dari dua cara, yaitu yang pertama pengaduan secara langsung dan kedua melalui media sosial lainnya.
dan pihak UPTD akan melakukan pendampingan berupa pendampingan hukum, pendampingan psikolog, dan pendampingan rumah aman bagi mereka yang merasa terancam serta melakukan rehabilitasi. Nah, selanjutnya ada dua teman saya yang akan menjelaskan terkait tindakan yang dilakukan UPTD, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kasus yang pelakunya di bawah umur. Terima kasih. Saya Nazarianda Rafa bersama Suri tentang Betes Rahman akan menjelaskan terkait tindakan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang kasusnya anak di bawah umur. Tindakan UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan yang pelakunya anak harus dilindungi dan perlakuannya jelas berbeda karena anak yang di bawah umur masih dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi tindakan anak di bawah umur tersebut tidak bisa langsung ditahan sama seperti orang dewasa. Hal ini harus didampingi dan melakukan pemeriksaan ke kepolisian oleh penyidik. Namun tidak bisa ditahan oleh pihak kepolisian karena ini adalah kewajiban wajib lapor yang jaminannya orang tua. Bukan berarti anak di bawah umur tidak menjalankan hukumannya, tapi ia menjalankan hukumannya setelah adanya putusan dari pengadilan. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan terkait strategi yang dilakukan oleh UPTD tentang kekerasan terhadap anak. Baik, terima kasih. Halo, saya Amanda Fitrani. Di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara yang ditanyakan oleh teman saya, yaitu Nabila Habil, mengenai strategi apa aja nih yang dilakukan oleh UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai pencegahan kasus-kasus, salah satunya yaitu kekerasan terhadap anak yang terjadi saat ini di Kota Ternate. Nah, strategi yang dilakukan oleh UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai pencegahan kasus-kasus yang terjadi saat ini di Kota Ternate, terutama tentang kasus kekerasan terhadap anak, sangat fleksibel karena adanya pemikiran yang berbeda-beda di setiap orang. Ketika mendapatkan laporan ataupun pengaduan yang terkait dengan kekerasan terhadap anak, maka UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melihat situasi lingkungan sekitar kultur maupun budaya terlebih dahulu. Namun sebagian besar strategi yang dilakukan oleh UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu dengan cara sosialisasi seperti poster, banner maupun pembentukan satgas di setiap tahunnya. Nah, itulah serangkaian kesimpulan yang disimpulkan berdasarkan dari hasil wawancara yang ditanyakan oleh teman-teman saya. Perempuan yang kuat adalah mereka yang bangkit setiap kali terjatuh, karena kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak beban yang dapat dipikul, tapi dari keberanian untuk terus melangkah. Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan masa kecilnya karena kelalaian ataupun kekerasan. Bersama kita menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih. Anak-anak adalah cahaya masa depan. Lindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan berikan mereka ruang untuk tumbuh dengan bahagia. Sekian, terima kasih.